Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen operasi. Kita sekarang masuk ke pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang manajemen proyek. Ya, manajemen proyek ini perlu adalah suatu pokok bahasan yang sangat penting untuk dibahas di mata kuliah manajemen operasi. Karena manajemen proyek ini berkaitan dengan bagaimana cara menghandle sebuah proyek, ya proyek kayak pembuatan gedung, pembuatan jalan, nah itu ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan, ya itu akan kita bahas di manajemen proyek. Nah, ada beberapa pokok bahasan penting yang akan kita bahas di manajemen proyek. Ada beberapa, yaitu nanti kita bahas ada tentang metode PERT dan critical path method. Itu sedikit insight dari apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi langsung saja kita mulai. Ya. Nah, apa yang tadi kan kita bahas tentang di bab ini kita bahas tentang manajemen proyek, ya. Pertama kita bahas dulu apa sih definisi dari proyek, ya. Proyek itu definisinya kalau menurut Larson adalah sebuah usaha yang kompleks, tidak rutin yang dibatasi oleh waktu, ya, dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena dalam setiap proyek itu kan anggarannya terbatas, terus kita punya sumber daya yang terbatas, ada spesifikasi kinerjanya seperti apa, dan usahanya juga banyak, bukan cuma satu, dan nggak rutin, ya, karena bisa saja proyek yang satu itu berbeda dengan proyek yang lain. Jadi seperti itu. Ada juga pengertian proyek menurut Heiser dan Render, yaitu adalah sederetan tugas yang diarahkan kepada suatu hasil yang utama. Nah, itu definisi proyek, ya. Nah, apa sih pengertian dari manajemen proyek, ya? Jadi manajemen proyek kalau menurut PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, jadi sebuah buku, ya, yang berkaitan dengan project management, yaitu adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik dalam aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Dan ada juga pengertian manajemen proyek menurut Schwab, yaitu adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan, skill, tools, dan teknik untuk aktivitas suatu proyek dengan tujuan untuk memenuhi dan atau melampaui kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah proyek. Nah, itu definisi. Nah, itu adalah definisi dari manajemen proyek, ya. Jadi ada dua pengertian manajemen proyek menurut teori para ahli. Jadi berkaitan dengan sebuah aplikasi pengetahuan, keterampilan, skill, tools, atau teknik untuk aktivitas suatu proyek, ya. Jadi berhubungan dengan bagaimana kita menghandle atau memanage sebuah proyek untuk dengan tujuan memenuhi atau melampaui kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah proyek. Katakanlah gimana caranya di sini kita bahas manajemen proyek itu gimana caranya katakanlah manajemen proyek dipakai untuk membuat sebuah jalan tol agar sesuai dengan target, terus dengan sumber daya yang terbatas dan tenaga kerja yang terbatas. Nah, kita bahas di manajemen proyek, ya. Itu adalah pokok bahasan dari manajemen proyek. Nah, dalam manajemen proyek ini ada 3 tahapan. Yang pertama planning atau perencanaan, ya. Di sini di planning ini apa yang dibahas adalah penetapan sasaran, terus pendefinisian proyek, dan organisasi tim, ya. Jadi sebelum proyek dimulai itu ada perencanaan dulu. Kita tetapin dulu sasarannya apa. Katakanlah ingin membangun jalan tol, terus jalan tol yang seperti apa didefinisikan, terus buat timnya, ya. Nanti yang di manajer proyeknya siapa ditunjuk, terus tenaga kerjanya siapa saja, itu masuk di dalam tahap perencanaan atau planning. Ada juga tahap yang kedua, yaitu penjadwalan atau scheduling. Nah, di tahapan ini, ya, kita menghubungkan antara tenaga kerja yang udah ada tadi di tahap planning udah ada, terus sumber daya aja yang udah tersedia, dan
bahan apa aja yang digunakan dalam proyek. Ya, ini masuk ke tahap penjadwalan atau scheduling. Tahap yang ketiga, yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Jadi kita mengawasi sumber daya, terus biaya, kualitas, dan budget ya. Kalau perlu ada revisi, kita rubah rencananya atau kita geser timing waktunya, misal katakanlah ternyata kita ngerencanain pembangunan dari bulan Januari sampai Desember, ternyata harus bergeser ya kita revisi gitu ya. Atau mengelola uang sehingga tepat waktu dan biaya. Karena segala sesuatu itu harus di-manage agar sesuai dengan ekspektasi dari stakeholder dan tujuan utama dari sebuah proyek pembangunan ya. Nah, di sini sebuah proyek itu biasanya dipimpin oleh ahli yang disebut sebagai manajer proyek. Nah, manajer proyek ini adalah seseorang yang bertanggung jawab utamanya untuk merencanakan, melaksanakan, dan penutupan proyek. Jadi person in charge-nya di sini di sebuah proyek itu disebut sebagai manajer proyek. Nah, si manajer proyek ini dia adalah seorang profesional yang terlatih ya, yang udah terlatih, terus dia memiliki kemampuan dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Jadi dia yang memanage semua termasuk dalam biaya dari tenaga kerja ya, tenaga kerja yang ada di lapangan, misal katakanlah tukang-tukangnya semuanya di handle sama manajer proyek, diaturnya. Jadi untuk memastikan tidak ada permasalahan dalam aspek tenaga kerja dan aspek sumber daya, katakanlah permodalan dan yang lain sebagainya macam ya. Jadi yang paling tinggi jabatannya di sini adalah seorang manajer proyek ya. Nah, apa aja sih yang jadi tanggung jawab seorang manajer proyek? Ini ada beberapa ya. Untuk memastikan seluruh kegiatan yang diperlukan selesai dalam urutan yang tepat dan waktu yang tepat. Karena setiap kegiatan itu pasti ada urutannya ya. Kalau membangun sebuah jalan tol, kita kan harus bikin fondasi dulu, terus membangun sebuah gedung ya, bikin fondasi dulu, terus lantai 1, lantai 2, lantai 3, semuanya naik ke atas gitu. Katakanlah contoh, dulu waktu pembangunan UMP Tower ya kan kita bangun dari lahannya, dari fondasinya dibuat, terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, terus baru finishing. Ya, ini adalah salah satu untuk memastikan seluruh kegiatan ini diselesaikan dalam urutan yang tepat dan waktu yang tepat. Ini adalah tugas pertama dari manajer proyek. Nah, tugas yang kedua adalah memastikan proyek selesai sesuai dengan budget. Tentu saja, karena bisa katakanlah kalau kita dikasih uang 1 miliar untuk membangun sebuah rumah, ya, maka si manajer proyek ini dia bertugas untuk supaya anggarannya tidak lebih dari 1 miliar. Kalau bisa sih kurang gitu. Jadi masih ada uang yang bisa di-spare ke hal-hal lain gitu ya. Ini tanggung jawab kedua dari manajer proyek. Nah, yang ketiga adalah untuk memastikan proyek memenuhi sasaran kualitas ya. Tadi yang kedua kan sesuai dengan budget ya. Kalau ada sisa uang ya jangan bener-bener di-push banget ya. Jadi sampai mengorbankan kualitas bangunan gitu. Nah, untuk mengimbangkan budget dan kualitas ini adalah tugas si manajer proyek juga. Yang terakhir itu memastikan si tenaga kerja atau tukang-tukang yang ada di bawah manajer proyek ini ditugaskan dalam proyek itu mendapatkan motivasi arahan ya. Jadi kalau kayak gini harus ngapain, harus habis bangun fondasi tekniknya seperti apa gitu kan. Itu tugas dari manajer proyek untuk mengarahkan dan informasi yang diperlukan dalam arahan pekerjaan mereka. Jadi nanti kalau kebutuhan peralatan apa, si tenaga kerja ini bisa ngomong sama manajer proyek karena dia yang handle semuanya. Nah, tadi udah dibahas tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer proyek. Nah, selain daripada manajer proyek ya, manajer proyek juga punya tanggung jawab untuk menentukan jadwal. Tadi udah disebutin ya, menentukan jadwal proyek. Jadi kenapa sih jadwal proyek ini perlu untuk disusun ya? Ada beberapa. Karena ini bisa membantu dalam bidang satu, menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya terhadap
keseluruhan proyek. Nah, ini membantu. Jadi proses di situ kan, kalau habis ini ngapain, habis A terus B, habis B terus C terus D ya. Jadi di sini di penentuan jadwal proyek itu dibahas supaya semuanya benar-benar matang dan terencana. Nah, yang kedua, untuk mengidentifikasi hubungan yang harus dilakukan di antara kegiatan. Jadi kalau habis bangun ini terus ngapain aja, tadi kan udah prosesnya seperti itu ya. Jadi apa sih kalau proses-proses ini hubungannya apa, kayak bangun fondasi terus bikin lantai 1 dan lantai pengembangan gitu kan. Di sini kita identifikasi hubungan, terus menunjukkan biaya waktu yang realistis untuk setiap kegiatan, kemudian membantu tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis kepada proyek. Nah, ini perlunya sebuah jadwal proyek ditentukan. Jadi untuk memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan sesuai dengan target. Ya. Nah, tadi penentuan jadwal, ada juga yang namanya pengendalian proyek. Nah, apa aja yang dibahas di proses pengendalian proyek? Satu, menentukan sasaran, menentukan lingkup kegiatan, standar dan kriteria, sistem informasi, hasil pekerjaan, dan tindakan pembetulan. Ya, jadi semua proyek yang dilakukan itu dipastikan untuk memastikan agar berjalan sesuai dengan rencana. Ya, ini disebut sebagai ada step yang disebut sebagai proses pengendalian proyek. Ya, jadi kita tentuin dulu sasarannya apa, lingkup kegiatannya seperti apa, standarnya yang bagus seperti apa, SOP-nya, kriterianya seperti apa, sistem informasi ini juga untuk memudahkan tenaga kerja ya untuk bangun. Jadi arahan dari manajer proyek ya agar supaya berjalan lancar kepada para tenaga kerjanya, terus hasil pekerjaannya yang bagus seperti apa. Kalau ada hal-hal yang perlu direvisi ya kita adakan tindakan pembetulan. Nah, ini termasuk di dalam hal-hal yang dilakukan dalam proses pengendalian proyek. Nah, ada juga ya. Nah, ini salah satu teknik tadi yang saya bahas di awal ya. Ada sebuah teknik dalam manajemen proyek yang disebut sebagai PERT. Nah, ini kita jadi pokok bahasan di pertemuan kali ini. Ada yang namanya PERT dan CPM. PERT itu kepanjangan dari Program Evaluation Review Technique ya. Kalau CPM Critical Path Method. Nah, dua-duanya adalah alat manajemen proyek yang digunakan untuk penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian kerja yang ada di dalam suatu proyek. Jadi PERT ini dan CPM ini adalah alat tools yang sering digunakan oleh seorang manajer proyek untuk memastikan jadwal berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, terus gimana cara mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Tekniknya yang biasa dipakai adalah PERT ini dan CPM. Nah, dalam PERT dan CPM, ya, metode ini dia memiliki dua pendekatan yang menggambarkan jaringan proyek. Yang pertama disebut sebagai activity on node atau kegiatan pada titik. Ya, ada dua diagram nih, ya, dua diagram dengan dua pendekatan yang berbeda. Ada activity on node atau kegiatan pada titik, dan yang kedua kegiatan pada panah atau activity on arrow. Biasanya disingkat AON dan AOA. Bagannya seperti apa? Seperti ini. Kita bahas dulu perbedaannya. Jadi kalau di AON ya bisa dilihat di sini kalau ada kegiatan A atau ada kegiatan B, katakanlah di sini ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C ya. Kalau di AON itu A, B, C-nya itu A-nya ada di titik, masing-masing ada di titik ya. Kalau di AOA itu A, B, C-nya itu ada di bawah panah. Nah, katakanlah kalau ada dua kegiatan A dan B harus diselesaikan sebelum C, ya berarti A, B, C-nya semuanya pada titik ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya di sini. Kalau AON itu prosesnya ditaruh di titik, di node. Kalau di AOA itu ditaruhnya di bawah panah. Jadi perbedaan utamanya seperti itu ya. Nah,
Bisa dilihat contohnya ini agak rumit di sini. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh ya. Katakanlah ada contoh soal nih. Pemerintah akan membangun sebuah rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut itu harus melalui 8 kegiatan. Ada A, membangun komponen internal, B, memodifikasi atap dan lantai, C, membangun tumpukan, D, menuangkan beton dan memasang rangka, E, membangun pembakar bertemperatur tinggi, F, memasang sistem kendali polusi, G, membangun alat pencegah polusi udara, dan H, kegiatan terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian. Jadi di 8 kegiatan ya di sini ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Kegiatannya disikat. Pertama kali apa yang harus dilakukan? Kita terjemahkan ke dalam tabel ya. Bisa dilihat di sini di tabel di atas. A, membangun komponen internal ya. Ada tabel di atas itu ada pendahulu langsung. Yang dimaksud dengan pendahulu langsung, karena kegiatan A itu nggak punya pendahulu langsung, ya kita strip. Terus modifikasi atap dan lantai strip juga. Jadi biasanya soal ini langsung masuk ke tabel. Nah kita fokus di sini, tabelnya bisa dilihat. Nah saya agak nyingkir dulu biar bisa kelihatan ya. Ada 8 kegiatan di sini. Ada beberapa kegiatan yang punya pendahulu langsung. Oke, sudah dilihat, berarti next. Nah, ini bedanya kalau pakai diagram activity on node atau kegiatan pada titik. Jadi diagramnya seperti ini, ya. Permulaan proyek dilihat di sana ada itu di situ di atas. Nah, start ada kegiatan A, B, C, D. Ini bedanya kalau di node kegiatannya ada pada di titik, sedangkan kalau di arrow kegiatannya ada di mana. Jadi bedanya AON sama AOA ya. Seperti ini bisa dilihat. Nah, biar lebih jelas saya agak nyingkir dulu. Nah, ini perbedaan dari AON dan AOA. Nah, setelah dibuat diagram, apa yang pertama kali dilakukan? Kita tentuin jadwal aktivitas atau activity schedule ya. Ada early start, earliest finish, LS atau latest start dan latest finish ya. Jadi cara ngerjainnya gimana? Step-stepnya kita bahas dulu di sini. Nah, dalam setiap node atau titik tadi ya, ini yang biasa sering dipakai itu yang AOA. Jadi saya akan lebih bahas lebih lanjut di sini tentang yang metode AOA ya. Ada nama kegiatan yang tadi kan A, B, C, D, E, F, G, H. 8 kegiatan. Nama kegiatan atau simbol biasanya ditulis di tengah. Di tengah ini, di bagian yang ada tulisan A, terus ada lamanya kegiatan, ya biasanya ditulis di bawahnya A, itu di tengah. Nah, terus ada early start, early finish, latest start, latest finish. Nah, pertama yang harus kita cari adalah yang bagian atas, early start dan early finish. Cara mencarinya seperti apa? Seperti ini. Nah, aturan yang harus dipahamin ya. Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, ini aturan early start ya, kegiatan pendahulunya langsung harus selesai. Katakanlah ada di sini ada 2 tahapan A dan B ya. Early, kalau di A EF-nya itu 0 ya. Lamanya kegiatan berapa? 2 minggu, katakanlah 2 minggu. Jadi 0 ditambah 2, early start-nya jadi A. Si A ini early start-nya itu jadi 2 karena EF ditambah lamanya kegiatan ya. Lanjut ke B, jadi early start-nya punyanya si A ditarik ke early finish-nya punyanya si B. Dua di sini ya, di sini. Nih, dilihat ya. Ini aturannya. Terus nah,
Kalau ada dua, ternyata ada dua, punya kegiatan pendahulunya ada dua. Mana yang paling dipilih kalau di IS itu cari IF kegiatan pendahulu yang paling besar. 2 sama 3 besaran mana? Jelas besaran 3. Kan bingung nih ada dua kegiatan pendahulu, ya pilih yang paling besar kalau di aturan early start ya. Nah, tadi udah early start, sekarang early finish ya. Early finish adalah suatu kegiatan jumlah dari IS dan waktu kegiatan yang saya bilang. Katakanlah di early finish-nya punyanya A itu 0, ditambah lama kegiatannya berapa? 2. Jadi 0 tambah 2, early start-nya punyanya si A adalah 2. Ya. Early start-nya ditarik, early start-nya si A ditarik ke early finish-nya punyanya yang B, EF-nya yang B. 2. 2 ditambah 2 jadinya berapa? 4. Jadi early start-nya punyanya si B adalah 4. Karena 2 EF-nya punyanya B ditambah lama kegiatan, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu ya. Nah, tadi IS dan IF. Sekarang kita bahas tentang less start dan less finish ya. Jadi kalau di LS dan LF itu yang di bawah ya. Kalau F itu berarti ada di sebelah kiri, kalau S itu berarti ada di sebelah kanan lingkaran. Dan kalau E itu ada di atas, sedangkan L ada di bawah lingkaran. Jadi seperti itu. Nah, kalau IS dan IF ini dikerjakan dari kiri ke kanan. Sedangkan LS itu kebalikan, dari kanan ke kiri. Ya, coba dilihat di situ. Katakanlah kegiatan B, LS-nya adalah 4. 4 untuk mencari LF-nya 4 dikurangin dengan lama kegiatan, jadi 4 dikurangin 2. LF-nya B itu berarti 2 ya, ditarik sama kayak aturan ES dan EF. LF-nya B ditarik ke LS-nya A. Jadi 2, 2. 2 dikurangi 2, 0. Jadi LF-nya A itu adalah 0. Ya. Ini aturannya seperti ini. Kalau cuma ada satu kegiatan pendahulu, ya, tadi LS dan LF itu ngerjainnya dari kanan ya. Kalau cuma satu kegiatan pendahulu, maka langsung tarik aja. Aturannya sama kayak IS dan IF. Langsung tarik aja. Tapi kalau ada dua kegiatan seperti ini, kan ngerjainnya dari kanan ke kiri nih. Kita nyari LS-nya si C. Sementara kegiatan pendahulunya ada F dan E. Ya. Ini kebalikan dari aturannya EF. Jadi cari yang paling kecil. Di situ kan ada 10 sama 4. Mana yang paling kecil? 4. Ya udah 4 tarik ke C. Jadi seperti itu ya, aturannya berkebalikan dengan ES dan EF. Nah, langsung aja masuk ke soal. Contoh soal, kita pakai soal yang tadi sama, ada 8 kegiatan dalam suatu proyek pembangunan rumah sakit. Ya. Nah, sekarang ada penjelasannya tadi kan ada ini dari atas ya, ada 8 kegiatan A sampai H. Dia punya waktu berapa minggu, ya, berapa lama. Jadi sini ada jeda waktunya masing-masing kegiatan, bisa dilihat di tabel seperti ini. Nah, lama kegiatannya waktu dalam minggu. Biasanya kalau ada ketemu soal pertama kali, ini sudah ada penjelasannya. Ada berapa kegiatan, terus waktunya berapa minggu. Kalian diminta langsung untuk dibikin komponen jaringan tadi ya. Nah, kalau udah ada seperti ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menerjemahkan ke dalam komponen jaringan. Jadi kan udah ada, lama kegiatannya juga udah ada. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah, kita hitung dari ES dan EF-nya dulu. Nah, ES dan EF-nya seperti ini. Kalau sesuai dengan aturan yang tadi sudah kita bahas di awal, ya. Pertama kali yang dikerjakan adalah ES dan EF.
S dan F ini bertujuan untuk mencari titik awalnya dulu, IS early start sama early finish. Ya, bisa dilihat di sini tidak A dan B. Nah, A ini merupakan A dan B merupakan kegiatan pendahulu dari satu kegiatan D di sini, ya. D mana yang lebih besar, 2 atau 3? Yang lebih besar adalah 3. Jadi dipilih di sini yang 3. Gitu ya. Itu bedanya ya teman-teman ya. Kalau IS dan IF dikerjain dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau dari LS dan LF itu dikerjakan dari kanan dan kiri. Jadi pertama kali yang harus dicari adalah IS dan IF. Kalau sudah, kita cari LS dan LF-nya. Jadi seperti ini aturannya. Ya, IS dan IF udah ketemu sampai H nih. 15 kita turunin ke sini, set. Tarik ke belakang semuanya. Semua kotak sudah, semua lingkaran sudah terisi. Lanjut lagi. Nah, kalau sudah semua network diagramnya sudah jadi, ya kita balikin lagi, kita bikin tabel biar memudahkan untuk menghitung, nanti kita hitung CPM, ya. Nah, kalau udah selesai, kita buat diagram Gantt. Ini namanya diagram Gantt, Gantt chart, ya. Jadi membangun komponen internal perlu berapa lama? Kalau di IS dan IF 2 minggu, atap dan lantai berapa minggu? 3 minggu, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pahami ya, Gantt chart ya. Itu untuk IS dan IF, kemudian ada LS dan LF. Ini cara membuat Gantt chart. Menerjemahkan lebih mudah lagi kalau kita bisa ada tabelnya tadi yang terakhir, jadi kita menerjemahkannya gampang. Ini supaya tabel yang tadi dimudahkan, yang ada LS, LF, ES dan EF-nya tadi, untuk memudahkan untuk membuat Gantt chart. Ya. Nah, setelah sudah ditemukan Gantt chart sudah selesai, kita cari yang namanya hambatan activity atau slack time, ya. Waktu bebas yang dimiliki setiap kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Kalau dalam sebuah proyek itu pasti ada permasalahan, ya, apalagi yang berhubungan dengan waktu. Jadi kadang kita bisa terlambat. Nah, katakanlah yang tadi kan ada A, B, C, D, F, G, H, R, D, F, G, H. Nah, kita cari slack time, ada waktu bebas, ya. Ada juga yang namanya jalur kritis atau kegiatan yang tidak mempunyai waktu tenggang karena slack-nya sama dengan 0. Artinya, kegiatan kalau ada critical path ini, kegiatan tersebut harus dimulai tepat pada IS agar tidak mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek, ya. Jadi di slack activity dan critical path ini kita cari kegiatan mana yang katakanlah kita bisa molor gitu, ya. Kita bisa molor kalau di slack activity. Oh, ini bisa molor berapa minggu, kita ketemu di situ. Nah, kalau ada yang slack-nya sama dengan 0, berarti dia nggak bisa molor. Itu namanya disebut sebagai jalur kritis atau critical path. Cara nyarinya gimana? Jadi seperti ini. Tadi kan udah ketemu ya. Tadi makanya saya bilang, makanya cari dulu, kita buat tabelnya dulu, IS dan IF dan LS dan LF, biar memudahkan untuk penghitungan Gantt chart sama si slack dan critical path. Cara ngitung slack itu gimana? Ya, LS dikurangin dengan IS. Ya, kegiatan A LS-nya 0, IS-nya 0, berarti 0. Kegiatan B LS-nya 1, IS-nya 0, berarti 1 kurangin 0 sama dengan 0. 1 kurangin 0 sama dengan 1, ya. Kalau slack-nya sama dengan 0, ya, berarti kegiatan itu nggak bisa molor. Jadi dia masuk ke critical path. Kalau yang slack-nya 0, berarti dia critical path. Jadi ditulis ya. Sedangkan yang lebih dari 0, ya katakanlah 1 dan seterusnya, itu berarti dia bukan critical path, ya. Jadi seperti ini cara ngitung slack dan critical path. Oke. Tadi sudah kita bahas tentang metode PART dan cara mencari critical path method, ya.
Maka itu saja yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.